Indonesia, apalagi tentang mie dan juga pedas. Karena orang Indonesia ini suka banget makan mie. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini biar lebih maju lagi. Oke, jadi Preneurs, kemarin tuh channel kita digempur habis-habisan oleh mie gacoan. Parah sih, ini tanpa endorse atau apapun, karena emang mie gacoan ini salah satu brand makanan terkenal dan juga besar di Indonesia. Bahkan banyak banget nih netizen, banyak banget orang-orang yang emang ketika di daerahnya belum ada gacoan, mereka mendesak banget, ayo dong buka di daerah aku, ayo dong buka di Padang, ayo dong buka di mana gitu. Saking emang ini bener-bener famous banget dan juga worth to buy gitulah. Jadi pokoknya kita akan belajar bisnis dari gacoan ini. Karena memang Preneurs, saat ini sudah ada 3.000 lebih pegawai dari mie gacoan dan menargetkan tahun 2022 ini menjadi 5.000 karyawan dan menargetkan juga akan membuka 100 store di Indonesia. Wah, ini kan udah gede banget ya, apalagi sekarang aja gacoan udah bener-bener tersebar di kota-kota besar di Jawa dan Bali. Jadi kira-kira gimana ya rahasianya, terus pakai strategi apa, dan lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas sampai akhir video ini. Jadi jangan skip video ini sampai akhir ya, tonton terus. Oke, jadi Preneurs, mie gacoan ini dilahirkan oleh Haris Kristanto, salah seorang pengusaha makanan di Indonesia dari Malang awalnya tuh. Jadi terpusat dan juga mie gacoan pertama itu adanya di Malang. Terus setelah itu ke Jogja, ke Bali, nah baru ke Bandung. Dan di Bandung disambut hangat banget, sampai kita itu kalau ngantri itu kayak berjam-jam, 2 jam. Bahkan ketika emang kita kesana udah berkali-kali, 2 kalian lah atau lebih ditolakin. Sorry, ini for take away gitu kan, jadi nggak bisa makan di tempat rata-rata karena saking penuhnya. Oke, pertama aku mau nunjukin dulu webnya. Karena dari webnya aja, gacoan ini udah keren banget, udah bagus banget dan udah terlihat banget rapih, enak banget dilihatnya tuh. Jadi fungsi web ini untuk memberikan informasi-informasi seperti bagaimana, apa produknya, terus store-nya di mana aja, foto-fotonya, testimoninya seperti apa, itu ada di web. Biasanya ya kita buat web seadanya lah ya, tapi harus nyontoh banget ke mie gacoan. Webnya aja terlihat, webnya tuh bagus banget dan rapi banget. Coba deh kita kepoin dulu webnya. Nah, ini dia mie gacoan. Nah, kan rapi banget, ini ada welcome, terus ini ada tentang mie gacoan, ada foto-fotonya juga rapi, estetik banget, ada visi, misi, menu. Apalagi Preneurs, mie gacoan ini mampu memberikan value tinggi dengan harga yang rendah. Itu kenapa banyak banget orang-orang yang mau bahkan rela antri berjam-jam demi makan mie gacoan. Kan kemarin-kemarin sempat rame juga karena banyak banget yang ngegeruduk ya, overload sama ojol itu, karena emang kebayang banget ramenya gimana, orangnya segimana banyak, mungkin hektik, apalagi dulu itu awal-awal dibuka gacoan store yang barunya. Nah, ini dia keren banget. Untuk webnya aja udah keren banget, udah jelas banget, warna, pemilihan warna juga putih, terus kayak gambar-gambarnya super jelas banget. Ini udah lengkap banget sih, udah keren banget. Ini udah 98 untuk webnya ya, nilainya, ratingnya. Mudah-mudahan usaha makanan ini adalah usaha yang menyajikan di Indonesia, apalagi tentang mie dan juga pedas. Karena orang Indonesia ini suka banget makan mie. Bahkan orang-orang Indonesia itu paling seneng banget lah ketika ada makanan enak, itu murah. Dan apalagi kalau misalkan ada pedesnya, level tinggi dan lain sebagainya, itu challenging banget, terutama untuk anak muda. Itu kilas balik tentang mie gacoan. Jadi intinya kenapa mie gacoan sampai rame banget, sampai famous banget, viral di mana-mana, bahkan sampai ada sound khusus untuk FYP di TikTok, itu ada sound khusus saking benar-benar viralnya. Itu karena mereka itu mampu memberikan value yang tinggi dengan harga yang rendah. Itu kan benar-benar keren banget, memuaskan banget pelanggan. Nah gitu loh Preneurs. Oke, terus pelajaran apa yang harus kita ambil dari mie gacoan? Oke, ini ada beberapa hal. Pertama, itu menggunakan strateginya itu cost leadership. Jadi cost leadership ini ketika emang suatu perusahaan atau suatu produk ini mampu dikeluarkan dengan biaya yang rendah tapi kualitas itu minimal sama dengan yang lain. Ketika pakai sistem cost leadership ini, kita mau menyaingi McD itu ayamnya aja 20.000.
Nah, kita berarti harus bisa di bawah 20.000, harganya harus bisa di bawah McD. Gimana caranya agar harga kita di bawah McD tapi kualitasnya sama, kalau bisa lebih gitu, lebih enak, lebih crunchy, lebih tasty. Nah, seperti itu untuk cost leadership. Jadi orang-orang tuh mau menyaingi brand-brand besar, itu mereka tuh menggunakan cara-cara ATM gitu kan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, biasanya mereka tuh harus mencari celah nih, gimana caranya biar aku tuh bisa menyaingi produk A tapi kita juga rame gitu, menyaingi produk A yang emang brandnya udah besar. Itu gimana caranya? Biasanya mereka menggunakan cost leadership, itu menurunkan harga dengan kualitas yang sama, bahkan kalau bisa kualitasnya lebih bagus. Nah, jadi gimana nih Kak? Kan kalau misalkan kita jual murah itu keuntungannya sedikit gitu. Terus gimana nih Kak kalau misalkan kita jual murah atau banting harga, berarti itu rugi dong? Itu sama sekali nggak rugi. Kita bisa tiru aja gacuan. Kalau misalkan gacuan ini rugi menggunakan cost leadership, nggak akan ada 100 cabang, nggak akan ada cabang yang di Bandung, nggak akan ada juga yang cabang yang di Bali. Kalau misalkan mereka dari awal menerapkan sistem ini rugi, otomatis cabangnya aja di Malang aja. Bahkan kalau misalkan rugi, itu pasti di Malang juga udah tutup atau udah bangkrut gitu. Tapi kenyataannya justru mie gacuan ini terus menyebar sampai target tahun ini 5.000 karyawan. Berarti udah ampuh banget. Oke, itu untuk strategi pertama. Jadi mainnya tuh di harga. Otomatis kalau misalnya kita jual murah, biar kita dapat keuntungan yang banyak, kita harus juga menjual dengan porsi yang banyak. Karena kan gak mungkin juga ya kita jual murah tapi juga jual dengan porsi yang sedikit, itu nggak mungkin banget. Kita cuma ambil keuntungan sedikit tapi ngejualnya juga cuma 1, 2, 3, nggak mungkin banget. Jadi kalau misalnya kita punya keuntungannya sedikit, otomatis kita harus menjual dengan porsi atau dengan kapasitas yang banyak gitu. Mainnya di gitu. Kan ada juga ya, banyak juga brand-brand premium yang emang mahal-mahal, kita juga tahu, tapi emang premium itu pasti keuntungannya besar-besar, tapi nggak akan mungkin banyak orang juga yang mampu membeli gitu. Kayak gitu. Jadi ketika emang kita jual dengan harga mahal, ya yang beli pasti nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita jual dengan harga yang murah, kita harus mengusahakan gimana caranya terjual banyak. Oke, jadi gimana caranya nih Kak biar kita bisa mendapatkan harga jual yang murah? Kita harus punya kerjasama dengan tangan pertama lah gitu. Karena kita juga tahu sendiri, ketika kita ngambil bahan baku dari tangan pertama, kita dapat 10.000. Tapi kalau misalnya kita ngambil bahan baku dari tangan kedua, itu kita dapatnya 12.000. Kita ambil dari tangan ketiga 15.000. Nah gitu. Jadi usahakan biar kita dapat mengeluarkan harga yang murah, kita juga harus ambil dari tangan pertama bahan bakunya, seperti itu. Selain itu, untuk produksi itu ada pertama bahan baku yang tadi, kedua itu juga dari aktivitas produksinya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah pernah ke gacoan, itu yang namanya pegawainya catat banget, terus bener-bener cekatan, bener-bener cepet banget, masaknya tuh cepet banget, itu untuk mendorong produksi. Jadi ketika emang sehari suatu pegawai hanya mampu menghidangkan 100 makanan, ketika emang kita harus menghidangkan 1000 makanan, berarti kita harus minimal punya lebih dari 10 karyawan. Tapi kalau misalkan satu karyawan ini mampu menghidangkan 200 porsi, ketika emang restorannya tuh hari butuh 1000 porsi, itu berarti kan kurang dari 10 orang. Nah kayak gitu. Jadi makin gesit karyawannya, makin cepat produksinya, makin cekatan juga karyawannya, kita nggak butuh atau nggak perlu nyari karyawan banyak-banyak gitu. Nah itu dia. Jadi untuk mendapatkan harga yang rendah, itu kita harus bisa jago-jago dalam produksi. Pertama tadi dari bahan baku produksi dan juga aktivitas produksinya gitu. Jadi carilah karyawan yang emang bener-bener cekatan. Caranya teman-teman juga bisa merekrut anak-anak muda. Jadi di gacuan itu rata-rata muda-muda lulusan SMA kayak gitu, atau mungkin S1 kali ya. Itu bener-bener masih fresh, masih semangat kerjanya tinggi lah tuh. Jadi kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan itu pakai anak-anak muda biar cepet. Dan kembali lagi, ketika emang kita mau mendapatkan leadership, yang pertama tadi kita harus meningkatkan produksinya, dan selanjutnya kita juga harus produksi secara besar-besaran atau gila-gilaan. Dan satu lagi, ini sebelum penutupan, jadi mie gacuan ini kerennya tuh ada beberapa hal yang udah aku headline. Bener-bener mie gacuan ini kreatif banget, ownernya keren banget. Mereka itu mampu banget mengetahui segmen yang besar. Ketika emang harga mie itu harga dari 40 sampai 50 ribu, itu orang-orang yang mampu dan mau belinya tuh sekitar sekian orang. Tapi kalau misalkan segmen harga mie dari 10 sampai 15 ribu, itu
sekian banyak orang. Nah gitu, kita ambil pakai angka. Misalkan untuk segmen mie 40-50 ribu yang mau beli atau repeat order itu sekitar 1 juta orang. Itu untuk menengah ke atas lah ya, 40 ribu satu porsi gitu. Jadi nggak banyak yang emang mau beli gitu. Tapi kalau misalkan harga mie itu 10-15 ribu, itu segmen pasarnya misalkan ada 10 atau 100 juta orang. Nah, Mie Gacuan ini mampu melihat segmen yang besar. Oke, jadi lebih banyak nih pasarnya itu di 10-15 ribu. Ayolah kita buat harga 10-15 ribu. Nah, itu bener kan? Bahkan dulu sih beberapa tahun yang lalu banyak banget resto artis. Salah satunya yang punyanya Ayu Dewi, itu aku lihat banget di YouTube, banyak banget reviewnya, mewah banget, tempatnya juga bagus. Tapi aku dari sana langsung mikir, ini yang beli ke restorannya Ayu Dewi ada nggak gitu? Pasti ada lah ya, cuman nggak banyak lah ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari demografi Indonesia itu banyak yang masih menengah gitu dan menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya kita belajar, kita bandingin restonya Ayu Dewi dan Mie Gacuan, ya restonya Ayu Dewi itu mahal banget, mewah, yang belinya kalangan mewah. Tapi kalau misalkan Mie Gacuan ini murah banget, itu yang belinya lebih banyak orang lagi karena segmennya lebih besar lagi pasarnya kayak gitu. Di ranah ilmu lain pun, misalkan di sosiologi, jadi makin tinggi derajat orang, dari kekayaan, dari apapun itu makin sedikit circle-nya. Tapi yang bawah itu kan masih banyak orang, makin banyak karena kan ngekerucut gitu ya, piramid. Nah itu dia kerennya Gacuan. Kedua, owner Mie Gacuan ini kerennya tuh dia mampu memahami psikologinya target market gitu. Kembali lagi, mie itu kan kesukaannya anak muda. Kita headline mie pedas, itu rata-rata yang suka tuh anak muda, yang masih suka challenging, tantangan dan lain sebagainya. Otomatis anak muda kan maunya abis makan mie itu makan mie 15 menit, nongkrongnya 1 jam gitu kan. Terus makannya 15 menit, foto-fotonya 30 menit gitu loh. Target market kebanyakan anak muda, pertama suka nongkrong, kedua suka foto-foto, upload, dan lain sebagainya. Itu kenapa Mie Gacuan menyediakan store yang bener-bener gede, biar nampung banyak orang, dan juga bagus gitu. Itu cocok banget buat nongkrong dan juga buat selfie, upload gitu kan, terus bikin story tentang makanan. Nah kayak gitu, itu kerennya Mie Gacuan. Bahkan teman-teman, Mie Gacuan ini demi kenyamanan pelanggan, mereka tuh nggak pernah ngusir-ngusirin, nggak pernah ngewaktu, kecuali mungkin dulu PPKM ya. Ketika emang kita datang jam 7 pagi, pulang jam 7 malam lagi, itu nggak apa-apa, karena nggak akan ada yang ngeh juga saking besarnya. Ditambah emang kenyamanan pelanggan itu nomor 1. Ada wifi juga, toilet yang bersih, luas, terus juga bener-bener dekorasinya tuh bagus banget, gak ngebosenin. Dan juga nggak pernah tuh ngusir-ngusirin pelanggan yang udah makan beres misalkan. Yang ada demi kenyamanan pelanggan, di dalam store-nya itu udah full, ketika ada yang baru justru lebih milih untuk nolakin yang baru gitu. Nah tapi beda hal lagi dengan yang lain. Biasanya ketika di luar udah ada 10 orang yang nunggu, terus di dalam itu udah full, ya kalau bisa mah yang di dalam yang udah lama keluar gitu ya, jadi ditukar sama yang baru masuk, biar yang baru masuk itu yang di luar 10 orang bisa order. Nah kayak gitu, jadi luar biasa banget. Kesimpulannya buat teman-teman juga, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bermanfaat banget, karena kita ngefans banget sama Mie Gacuan. Terus kita juga selalu analisis ini keren banget, bisnisnya juga besar, bisnisnya juga rame. Ternyata itu dia strateginya, mereka mendongkrak harga rendah tapi value yang tinggi. Terus gimana bisa kayak gitu? Yang mereka itu ambil dari tangan pertama. Terus juga aktivitas produksinya juga cepat. Dan juga ada beberapa hal yang kerennya itu yang kayak tadi, mengetahui segmen yang besar, terus juga memahami psikologi para target market. Dan juga kenyamanan pelanggannya itu nomor 1 banget. Itulah pokoknya, itu kenapa Mie Gacuan ini bener-bener famous banget di mana-mana, di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nanti kita akan diskusi dan juga kita akan kupas tuntas strategi bisnis yang lain. Bolehlah teman-teman yang tahu rekomendasiin, biar kita bedah juga, kita cari tahu gimana bisa sukses mereka, gimana bisa bisnisnya rame. Itu aja, mudah-mudahan kontennya bermanfaat dan juga teman-teman makin lancar usahanya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.